Enggak, Pak. Saya mau penjara siapa? Nama siapa aja? Terima kasih Pak. Ini gitu. Ini udah pernah disampaikan kemarin yang soal UKI soal PBB ya. Betul. Nah, Kita bikin surat Pak. PGC kita pernah bikin surat kan? Pak Gubernur ya. Minta Sisi. kita minta handphone Pemda. Itu Singapura udah bisa dan itu bisa cicil deh masalahnya. Bisa diskon sampai 50%. Iya, masa PBB. perdanya begitu. Berdaya gitu Pak. Ya. Perdanya gitu. Bisa diskon 50%. Nah, jadi kalau perdanya Malah kita punya perda gawatnya kalau VPN itu dulu 75, atau kita bikin jadi 50 sekarang. pergub. Ah. Oh dari naik. Bukan, tak boleh dulu naik itu. Justru itu yang ribut. Oh. Di daerah lain semua tuh 75%. Veteran. Veteran. Oh, iya. Perda kita tentu bikin 50, ribut itu veterannya. Gawat juga. Jadi cuma Di dikasih. pergub, kalau di pergub aja tuh dihituin tuh Iya kan, bahaya loh kalau jadi begini. 75%. Gawat kan? Tapi kadang-kadang surat sampai ke bos, aku nggak tahu ikuti. Pak Iwan, Apa itu? Iya, Pan. Yayasan UKI, Yayasan itu Pak ya. Ini kan UKI ini kan yayasan SKTM. Sama KJS. Mahasiswa tidak mampu. Oh iya. Mahasiswa tidak mampu di situ. Saya sebetulnya kopi suratnya saya bawa juga Pak. oh kasih aja, kasih. Ini masalah nih soal kampus PBB. Kita akan menaikkan PBB. Untuk klasifikasi Kalau tertentu. enggak, kemudian udah coba. Jadi kenapa Bapak bisa kena? Jadi gini cara hitungannya itu. Kami kan ada hitungannya. Kalau NJOP-nya total di atas 10 M, itu langsung naik 1,5 kali. Kalau 2 M sampai 10 M, itu tidak naik. Yang di bawah 2 M malah turun. Iya. Iya. Saya mau nanya itu. Karena Turun. sekarang semua Semua kaget. Iya. Ada yang baik kan SMS, kok saya bisa turun? Nah itu dalam rangka untuk mengadministrasi keadilan sosial. oh Ini dalam rangka mengadministrasi keadilan sosial. dalam rangka mengadministrasikan Keadilan sosial. Keadilan proporsional ya. Iya, ini kan gimana cara mengatur keadilan sosial kan? Nah jadi orang protes. Nah, dia nggak mampu kan? Ini memang ada dilema. Bagaimana kalau Anda pensiunan? Iya. Atau punya rumah yang besar? Betul. Pendapat. Iya, Nggak adil dong. Sekarang saya mesti bayar lebih mahal daripada lebih mahal 1,5 kali. Jangan lupa, artinya Anda sudah jadi orang paling beruntung di Indonesia. Artinya Anda sudah jadi 10%, 20% dari orang Indonesia yang beruntung. Yang punya rumah seharga 10 miliar ke atas. Sebenarnya Pak betul. Jadi cara berpikir seperti itu loh. Oh saya nggak sanggup. Ya kalau nggak sanggup berarti kan kamu harus jual, pindah ke rumah yang harganya itu Yang Anda sanggup. 2 miliar, 3 miliar. Jadi kembali kepada kenyataan ya. Ini administrasi keadilan sosial tadi kan. Kalau Anda tidak sanggup, Begini Pak Mok, saya dulu beli rumah saya itu tahun 71 ya, tanah itu cuma 2,7 juta rupiah. Saat itu saya udah merasa mahal juga itu. Tapi dia naiknya kan bukan karena saya karena perkembangan DKI. Memang kita mesti bayar gitulah, kembalikan gitu. Nah sekarang suami sudah meninggal, saya sudah pensiun, saya disuruh bayar itu bengek juga itu gitu. yang masalah. Jual Bu, jual. Itu yang saya bilang. Jual rasanya. Itu yang masalah. Orang kan nggak mau pindah. Tapi sebetulnya nilai aset itu tinggi. Nah, kalau ibu lihat ke NJOP lagi, sama harga pasar tanah ibu, itu beda 5 kali lagi loh. Iya ya. Bisa. Misalnya NJOP di tempat saya, Iya. itu cuma 4 juta. Ya, harga pasar. Pasar 20 juta. Pak. Oh, Iya sih. Selalu NJP itu di bawah jauh. Itu yang nggak betul kan? Iya. Nah, sekarang ibu bisa bayar, saya harus sesuaikan kan? Kalau tahun depan saya sesuaikan,
langsung 4 kali, tidak mungkin. Saya juga tidak mau deketin pasar. Saya harus deketin 2 kali yang minimal. Kalau 4 juta jadi 8 juta. Oke. Artinya PBB Ibu akan Naik. tambah 2 kali. Iya. Kalau yang sudah 10 miliar ke atas, udah tahun ini tambah 1,5 kali, tahun depan dia kali lagi 3 kali. Ini masalah Dibanding kita dia. di Yayasan UPI, Pak. Nah sekarang jadi masalah kan yayasan. Iya Pak. Ini yang jadi masalah untuk ngejasnya yayasan. Iya Pak. Mesti ada satu formula ngejas yayasan ini yayasan untung atau rugi. Ini sama Betul. seperti orang keberatan membayar UMP, Pak. Iya, iya betul. Harus lihat neracanya nih. Sebab yayasan yang kaya raya membayar anak. Persis Pak. Kalau semua yayasan pendidikan dikenakan begitu, nggak fair juga. Oh, iya. Nah, atau kita bikin cara yang fair, makanya ini lagi dirumuskan. Yang namanya yayasan pendidikan, kesehatan, rumah sakit, kita turunkan. Oh. Apa nih Pak? Ya. Penambahannya? PBB-nya. PBB-nya. Kita turunkan. Persentasenya, Pak ya. Nilainya atau apa kita turunkan. Turunkan. Tapi dia nggak pernah, ini lagi kita Ya, mau ya. rancang, tapi dia tidak pernah bisa merubah jadi hotel. Nah, itu. Ya, ya. Tapi ini juga sebagian orang protes juga, Pak. Saya sudah tes kok. Dia Ada punya juga tanah. yayasan yang punya tanah banyak, Iya Pak. justru sekarang dia mau komersilkan sebagian Betul. untuk bantu subsidi sekolah, Ya. Subsidi silang. Ada benernya juga itu. ya kan? Betul, betul. Kalau yang ngerti bisnis. Betul. Kita udah bikin kesana juga Pak dikit. Nah, kalau mau bikin ke sana, ini juga jadi masalah. Iya ya. Iya. Kalau seperti itu kita loloskan, Pak. Ya. Itu yang terjadi. Banyak pengusaha beli sekolah-sekolah kan murah. Dia minta roba peruntukan jadi komersil, Pak. Nah, kalau dia udah jadi komersil, Turun ke sekolah. Enggak, rumusnya berubah dong Pak. Justru itu, Jangan Pak. ke rumusnya. Enggak, Kelas itu yang kita tidak mau. Kalau nanti yang dari sekolah jadi komersil, semua orang jual, Pak. Nah, kita Tapi kekurangan. kalau Yayasan UPI rasanya sih. Nah, jadi kita punya konsep sederhana sekarang. Pendidikan sangat- Kalau Anda niatnya yayasan pendidikan, kalau kamu bangkrut, kamu tetap yang belinya yayasan pendidikan. harusnya sama. Iya. Harus ada orang punya hati buat sekolah juga. Tidak boleh berubah peruntukan. Ya. Jadi kalau sekarang banyak yang mau turun Bu. Dari Undang-undang rumah. yayasan begitu, Pak. Iya. Tidak boleh Berubah peruntukan. Betul. Ke yang bukan sejenis. Harus sejenis. Harus sejenis ya. Itu betul. Itu Hanya undang-undang. persoalannya sekarang, tadi kan Pak Wagub katakan tidak boleh berubah peruntukan. Biasanya sekian waktu tertentu ke depan, nah ini sistem itu nggak berlaku lagi. Roba gubernur, roba pimpinan. Cuman katakanlah ya, sekarang yang penting minta tolong dulu nih. Pajaknya Tapi kita oke. setuju sih dengan kebijakan demikian. Oke. Setuju banget kita. Dia mau nggak mau naik. Tahun depan kita mau naikin BBB ini. Yang tadi ya, yang 10 Sejauh M, beda, Di. 10 M ke atas. Iya. Seperti Tapi kan begitu saya kali 2 kali juga kalau ibu sekarang 5M, begitu PBB-nya saya NJOP saya naikin 2 kali, Ya. langsung lewat 10M ibu. Iya. NJOP-nya ya. Iya. Kategori masuk itu Ya. klasifikasi. Walaupun tanah ibu sekarang sudah 4 kali, 5 kali lebih mahal daripada NJOP. Ya bisa saya ambil contoh. Ambil contoh gini. Kalau rumah saya 500 meter persegi, Ya. kalau NJOP masih 4 juta bu, saya 2 miliar baru nilai rumah saya, tanah saya. Iya. Betul. Jadi saya tidak naik. Iya. Saya baru masuk kategori sama 2 ke bawah. 3M, 2 sampai 10. Iya. Nggak naik, biasa aja. Oke. Tapi kalau itu NJOP dinaikkan 8 juta, ini sudah jadi 4 miliar Ya, walaupun tanah saya. Masuk ke gengsi kategori tanah. yang berikutnya. jadi. Enggak, belum. Oh, Kalau belum. dia range antara 2 sampai 10 10 belum. sampai 10. Oh, ya. Jadi kalau udah 10, tapi walaupun ini tidak naik, sama. Karena ini jadi 8 miliar, Ya. tetap saya bayarnya double juga dong Pak. Iya. Bayarnya double karena Saya udah bayar double. Ya, rumah. Yang paling gawat, nanti yang paling gawat tuh gini Pak. Misal rumah saya 1000 meter persegi. Ya, ya. Gitu Pak ya. Misal harga di NJOP itu 5 juta. Jadi 4 juta setengah. Kan saya kan 4 miliar setengah. Ya. Tambah rumah mungkin sekitar 5-6 miliar. Oke. Nah, saya kan bayarnya sama. Pas dikali 2 kali Pak, saya jadi 11 miliar Pak. 11 miliar. 11 miliar bukan 2 kali loh kena Pak. Udah. Iya. Selain saya jadi 11 miliar 2 kali dikalikan 1,5 kali nanti. Per
seperti yang sekarang dialami Iya. sama Yayasan UKI. Ya kan begitu saya nyentuh 11 miliar, kalau tadi saya di bawah, kan kalau tadi kan saya juga udah bayar 2 kali Bu. Kalau saya 4,5 miliar dikali 2 9 miliar. Saya pun sudah bayar 2 kali Pak. Jadi kalau bisa lewatin 11 miliar, udah ngerasa dinaikin 2 kali, kan ada faktor pengali. Iya, iya. Untuk harta yang sudah di atas 10 miliar 1,5 kali. Iya. Dia Wah. nyundul yang berikutnya ya. Yang berikutnya, double naik. Yang pertama naik karena memang kebijaksanaan dari Naik. Tapi itu akan tetap dilakukan Pak. Kajiannya gimana Pak Wagub? Bukan surat kajian, Ada sekarang taman juga. NJOP. Nah kondisi di lapangan kalau enggak. Kalau yang kata kan cuma orang kaya Bu. Oh, iya. Ibu bisa bayangin nggak sih Bu, kalau orang miskin dikalikan berapa juga nggak mungkin sampai 2 miliar Iya harganya. benar ya, lebih 2 ya. Saya paham. Ntar UKI dibilang kaya, bukan apa-apa. Bukan kaya Pak. Itu warisan, banyak orang nyambung, mahasiswanya Oh, iya, Bu. miskin, orang sakit 70% ditanggung, likuiditasnya sulit karena kita kan kebanyakan SKTM, KJS, terus mahasiswa juga SPP-nya nggak bisa kita Pendapatan naikin, dengan pengeluaran tidak seimbang. pendapatan dengan pengeluaran tidak Sangat seimbang. tidak seimbang. Secara neraca kita bisa untung total ya, tapi rumah sakit itu ruginya tiap tahun 3,2, 2,6, sekian koma sekian. Itu ditutupin dari AKP-nya juga rugi. Tapi kita karena harus melayani mahasiswa menengah ke bawah, ya kita tutup dari pendapatan yang ini. Dan kita kalau nggak gitu kita juga nggak bisa berkembang. Kita udah bangun. Tadi Pak Wagub juga bilang waktu awal kan, Iya. Pak, memang tergantung perusahaannya sehat atau Iya. tidak sehat. Secara Kalau kayak Bajaya dia sehat akuntansi, sekali ya. sih kita sehat Pak, karena kan kita bisa survive ya, masih bisa ada untung. Tapi ini untung semua kan tidak ada dibagi-bagi, bukan Ada. korporasi. Tidak ada Semua dividen. masuk di pengembangan. Kita bangun gedung kedokteran karena kita perlu rumah sakit pendidikan, kita harus bikin seperti itu. Jadi kalau Betul, betul. Ya. dan pemasukan dari rumah sakit itu terutama, Makanya udah Pak Ahok mesti masuk Dewan Pembina UKI. ya iya Pak. Biar dibersihin Waduh. juga tuh UKI. Waduh hebat banget Oh, Uki kalau paham mau. Saya sebagai alumni UKI ngusulin. Saya kuliah di UKI Bersihin tuh seminggu. UKI. Oh pernah? Kedokteran dulu Pak. Oh iya. Seminggu. Iya. Waduh. Kedokterannya maju Pak sekarang. Iya, saya kuliah kedokteran di sana Kita seminggu bangun. baru pengenalan. Terus Terus saya Trisakti terima, saya pindah ke Trisakti. Oh iya, betul, lebih top. Ambil Teknik enggak, apa ya? bukan, saya pindah ke teknik. Oh, kita Bapak ini saya ya? yang pengen saya jadi dokter. Cita-cita orang Karena tua. masuk UI tidak dapat, dipaksa masuk ke UKI. Ruki dapat. Dapat, ada temannya gelombang ketiga diciptakan, cuma 3 orang yang ujian. Kan bapak saya punya teman orang Batak kan, ditima dulu kan. Oh gitu ya. Oh Tima. tahu. Ditima kan. Pak Siahan segala macam kan itu. Makanya udah. Tong segala macam. Iya, iya. Biar Pak Wagub bersihin tuh UKI. Ketua umumnya Yayasannya. tahu nggak Pak Wagub? Ketua umum ini yayasan Tong biasa siapa ya? Pak Edwin Suryajaya. Oh sekarang ya Pak? Iya. Oh. Tapi karena beliau Ketua sibuk, pengurus. Iya. karena beliau sibuk saya jadi Iya. harian ya Pak. Oh. Oh beliau yang ketua umum itu. Ketua Ya? umumnya ya. Tahun-tahun lalu aktif, tapi karena ada Arum sekarang udah makin besar ya. Iya. Nggak keburu lagi. Dia Ganti tuh- ketua yayasan, begitu lagi. Ganti ketua yayasan, begitu aja. Ini gimana? Alumni UKI nih Pak yang ngomong. Stuck. Oh iya dulu. Alumni UKI. Oke, tahun 82. Fakultas Hukum. Hukum. Oh kenal dong banyak teman-teman. Iya. Iya, tapi ini sekarang apa? Saya lagi tunggu balasannya si Iya. Iwan ini. Ini masalah Oh iya tadi udah. apa namanya? Gimana? Nah dia akan cek bisa dibantu kan ya? Oh, terima kasih banyak. Dia akan cek sampai di mana. Iya, memang. Suratnya aja saya kirim. Menurut ahli dari DPRD Pak, memang ada kira-kira kesempatan Pak Ada ruang. secara legal ya Pak. Jadi menurut Pak Kalau Wagub, boleh saya dapat nomor teleponnya Pak Iwan bisa. Bisa. Komunikasi follow up lanjutan. Bu Mary itu. berarti sarannya Pak Wagub setelah ini kita ke Pak Iwan. Gak usah dia urusin aja tinggal telepon aja. Oh, Ya, iya, mungkin oke. nanti setelah Langsung dipelajari. kontak by phone aja, Bu. Iya. Yang masalahnya gitu. Kami juga rumah sakit juga melapor ya Pak Ahok ya. Jadi tagihan rumah sakit kami itu kan bisa dibayarkannya 4 bulan minimal, ke lebih lagi kadang-kadang.
Sementara pengeluaran dari segi sekarang, jadi likuiditas itu memang sangat terganggu gitu. Bridging finance terus dan sekian bulan yayasannya juga bengkok juga. Oh. Dan kita lagi beresin lagi ganti orang yang di jam kesda lagi kita ganti. Iya. Kita lagi Pak ganti. Terry. kita punya moto Pak di rumah sakit itu, pantang menolak pasien Pak. Oh. Jadi pasien itu dia kalaupun dia nggak bayar, kita tidak kejar. Kita relakan. Itu kita. Tapi tolonglah, begitu pelayanan pasien KJS-nya, masa di bawah rumah sakit yang kemarin aku cerita. Itu ya betul. Iya. Itu betul. Kemarin saya udah ketemu sama direksi, saya kasih tahu keluhan ini. Luar biasa loh, Tidak simpatis gitu ya. pengaduan masyarakat tentang Betul. KJS judes, perawatnya judes, Batak semua. Jadi kemarin katanya ada yang baru diterima perawat manis, baik-baik kelihatannya. Begitu dia masuk katanya terkontaminasi lagi. Manisnya bukan kan? Pak Iwan. Kayak apa ya, kayak bertanding jagoan. Judes. Itu nama saya 08 Batak paling hebat. Apanya Pak? Semua partai politik ada orang Batak. Pak. Coba lihat DPR RI, DPRD, semua partai politik Pak Wagub. ada orang Batak. Udah dicek. Pak Cek Wagub. aja, mau partainya semua ada posisinya lagi. Kalau pengacara nggak usah ngomong ya. Dari yang sopir Metro Mini yang nyelundup orang juga banyak orang Batak itu. Sampai hebat loh Pak. Terus di semua provinsi, Iya. birokrat pasti ada orang Batak. Provinsi birokrat. Soalnya ini Pak. Keliling aja. Maka hampir semua kabupaten saya pergi ke seluruh Indonesia ya, pasti ada ketemu. Udah sering latihan debat di Lampu Tua Pak. Di Bangka Belitung juga. Kalimatnya Pak Oh, Wagub. banyak. Banyak. Kalimatnya Pak Wagub ini diutarakan Pak Wagub waktu buka puasa bersama di Kecamatan Kebonjeruk. Pakai teriak lagi Pak Wagub ngomongnya. Bu Men, bener kan? Semua partai caranya ada Batak. Waduh. Tapi Metro ini mau diganti Pak ya. Udah nggak manusiawi kok Pak itu. Kita kan gini, sebelum waktu kita masuk, kita udah tahu Pak Gubernur sudah lihat tidak ada speedometer, tidak ada lampu, dia Pak Gubernur Oh bilang. iya. Tapi kan kita juga kasihan kan, ada yang pensiunan, Ada yang janda. yang janda, yang punya 1-2 Ya. untuk hidup. Betul. Nah, kalau kita tegakkan undang-undang lalu lintas, mereka harus punya pool sendiri, bengkel sendiri untuk perawatan, garasi sendiri, kan tidak mungkin. Sopir cadangan kan nggak mungkin layak. Karena itu kami minta hibah PPD tujuannya. Hibah PPD. Nah, kalau PPD masuk, boleh kasih jasa saham juga kecil kan, padahal kan butuh makan tiap hari Pak. Iya betul. Nah, ini mobil dia bisa pinjam bank, dapat ganti yang bagus, dia di manage oleh PPD Pak. Jadi poolnya numpang di PPD, bengkelnya di PPD, sopirnya cadangan semua di PPD. Itu Pak Wagub di lapangan sudah saya temukan tuh. Saya ingat kalimat Pak Wagub mengatakan, kalau Kopaja bisa seperti busway meningkatkan kenyamanan, ada AC, terus ruangannya itu boleh masuk jalur busway, Masuk. gitu kan? Masuk. Sekarang udah, saya pikir wah, Masuk. udah ternyata udah terlaksana. Jadi, udah ada kan Kopaja. saya udah ketemu dua direksinya Metro Mini. Gue tanya ini. Dua-duanya gengnya orang Batak juga semua. Aja datang lagi. Ini nggak ketemu nih, bentar ini nggak ketemu dua nih, lucu banget ini. Saya udah bilang, Anda perbarui mobil Anda. Itu 9 juta tuh satu. Anda bisa masuk ke dalam jalur busway. Bayangkan, Anda dulu 5.000 kan 6.000. Anda di luar 2.000. Anda bikin bus bagus jadi 5.000. Bank juga layak mau kasih dana. Oh iya dong kalau dia punya. Anda begitu masuk jalur busway, penumpang Anda naik busway gratis. Iya. Yang naik busway kalau mau naik mobil Anda tambah bayar. Iya. Anda tagih ya? Ikut. Iya. Jadi tinggal tagih. Menguntungkan dong. Betul. Nah, kenapa tidak mau Anda perbarui bus ini supaya jalur busway itu efektif? Kopaja yang udah Ya, Metro kok aja Mini belum. bagus. Ya, Makanya Metro ini ngomong doang, udah ketemu saya udah 6 bulan nih. Kopaja, Pak Ahok, Kopaja itu Padang. Bagus. Masih jadi lebih, nah itulah kembali kan kita ke sukuisme jadinya. Bagus. Batak itu sulit banget diatur. Bagus ini, kok aja bagus tuh. Gurdok apa ya? Bagus, kok aja. Ininya bagus Pak. Jadi sekarang akhirnya kita pikir kan mau beli 1.000 nih. 1.000 ini kalau ada PPD turun ke buruh, jadi ini jadi modalnya PPD. Itu si abang. Ya. itu mobil baru berarti Pak ya. Baru, jadi yang Ini kecil-kecil fakta, itu boleh fakta. masuk.
masuk sebagai Kan ini Pak, jadi Betul. sesuai saham. ya. Seperti, jadi Bapak saya manage mobil Bapak. Iya. Bapak bayar fee saja. Saya punya mobil saya kasih. Ya, kan lebih murah kan? Nah, terus saya dapat Kan dapat keuntungan. tiap hari. Tiap hari dong. Oh, ini tiap Persis sama, cuma di manage. Oh. Cuman dia nggak manage Cuma sendiri. sekarang kalau Bapak sampai sopirnya tidak masuk, tidak perlu sopir tembakan. Langsung. Saya ada sopir cadangan kami masuk. Oh. Tapi ya biaya hari itu harus bayar pada sopir. Iya. Servis, ya Bapak punya bengkel sendiri kan mesti cari montir, mana mungkin piara. Ya. Kalau ini ya servis sesuai dengan, nah syukur-syukur Bapak mau kontrak servis dengan APTM. Aha. Tapi pasti kan lebih mahal kan. Mahal dong. Kalau kita langsung dengan kita punya bengkel PPD kan pasti lebih murah. Karena Bapak kalau kuantitasnya ragu, juga besar kan. ya Bapak tungguin. Betul. Isi SPPG atau itu di tempat situ. Mau cuci mobil juga di situ. Nah terus kalau nanti di atasnya kali bangunkan rumah susun, sopir Bapak pun tinggal di situ Pak. Wah, hebat. Malah kan Jadi konsepnya seperti itu. Saya waktu semua sopir keluar pakainya sudah rapi. Saya bisa tes narkoba apa tidak, Betul. mabok atau tidak. Betul. Kalau mabok, Dan SIM-nya berlaku Iya. atau tidak? Tidak boleh. Nggak pakai Nah. SIM. Makanya nabrak. sekarang nggak salah mereka juga. Sekarang yang saya punya 1-2 Metro Mini. Saya hidup saya tiap hari dari nunggu setoran. Iya, saya tahu. Ya saya panggil sopir, Bapak kamu bawa keluar 150.000 aja. Iya, iya. Kondisi mau diikat mau di apa Iya, iya. urusan kamu lah. Boleh jalan. Pokoknya kamu bawa keluar mobil butut saya ini, Cari duit. kasih saya 150.000. Yang bawa demam atau kurang sehat atau Saya ada pakai keperluan. lagi. Dia Kan kasih dia punya adiknya. kewajiban 150.000. Iya. Kasih ke netnya, adiknya, Iya, saudaranya. Yang nggak punya SIM yang Yang baru datang dari Medan, yang Betul. bawa mobil gunung. dari Siantar. Ya kan yang bawa mobil gunung kan. Betul betul Pak. Rai, bawa aja dulu Rai. Yang bawa di gunung nggak ada rem juga udah biasa kan. Itu yang terjadi di kita seperti Betul, itu. Pak. Betul sekali. Iya dia harus Ini Pak Wagub udah paham bener loh di lapangan dan di sini tuh. Tapi di Jambi juga barangkali Ada yang motorin nih. Ya kan istri saya orang Medan. Astaga. Oh, Wah, saya- nggak tahu nih Pak Puteri. Saya sekolah PSKD Pak. Terus kali mana? Tiga. Betul. Salemba. Pak umur 3 ku ini. Oh iya. Kita. SMA 3 PSKD. Batak Oh, semua iya, tuh. Batak. Saya mainnya orang Batak semua SMA 3 tahun. PSKD. Lebih Batak Pak. Manado, Batak, Ambon itu teman saya semua main-main. Makanya karakternya kan udah kayak Batak. Iya, iya. Betul. Harus saya akui Di itu. terminal Senen, kalau kecopetan jam, teman saya masuk. Sampai situ ada bos duduk. Yang mana? Ambil aja. Yang mana? Yang bener. Aduh, saya udah hafal itu. Saya kan naik bus di Senen kan, dia mesti nyebrang 2 kali Senen Raya itu kan. Makanya saya sampai sekarang kalau ke mall Pak, istri saya juga bingung. Bapak tahu gak saya paling suka makan apa Pak kalau ke mall Pak? Mall yang di mana Pak? Mall mana aja kalau Oke, saya oke. makan. Saya suka ke food court itu kalau makan apa? Saya paling suka tuh nasi campur kenanga. Oh iya. Oh. Karena dari dulu kalau sekolah lewat naik bus tuh wangi sate babinya itu. Dan kita nggak bisa beli. Duitnya Mahasiswa Pak ya? SMA, saya nggak beli. Saya harus beli kardis bapak saya itu. Bapak saya orang kaya lah di kampung kan. Iya. Jadi di Jakarta nggak boleh kasih mobil, kami suruh beli kardis bus Pak di Taman Banteng. Dididik ya. Saya Oh, naik oh. bus Pak, makanya saya waktu sampai Jakarta saya shock. Kalau dulu di Belitung hujan dikit mobil yang jemput. Ini Jakarta teman-teman telepon, pinjam telepon rumah kepsek kan, Iya, iya. mobil jemput apa? Saya mesti potong itu daun pisang hias itu punya Pak Tunggul, Pak Tunggul Kena hujan. Tunggu siang dia. sebagian untuk pasang ke terminal Senen. Lewat. Ada teman saya nama si Roy, ada Ambon. Itu saya kan takut nyebrang jalan kan. Lu nggak usah takut. Kalau nggak ada sopir baru kita takut kan dia. Anak Jakarta ini kurang ajar semua. Kenapa bisa nyebrang sembarangan? Kalau nggak ada sopir kita takut. Kalau ada sopir biarin dia ngerem, pusing apa lu jalan aja terus kan. Aduh gila juga. Tapi itu yang bener juga Pak. Jalan aja pasti orang marah-marah aja biarin aja jalan aja. Kalau nggak ada sopir kamu harus takut. Aduh, tapi itu anak yang lucu juga. Dia akhir menikah sama orang turunan Chinese tinggal di Pluit, anak satu-satunya. Kaya dong. Kayak apa? Kerja main bola dulu nih, kota. Oh ya. Aduh. Iya, tapi ya. Sekarang saya tahu Pak, kalau Pak Ahok mau jadi Wagub Jakarta itu ya
Rupanya pengalaman tentang Jakarta lebih banyak dari kita, Bu. Oh, saya bantu Bang Yos 1 tahun. Bang Yos turun, dia mau lihat bisnis, saya yang pegang semua 1 tahun. Makanya 10 tahun gagal sukses Bang Yos itu pahitnya saya tahu. Seperti apa? Saya ngerti sekali Pak, masalah di DKI semua. Pesan saya dari Bangka beli itu kok. Saya ngerti sekali Pak, masalah DKI. Oh, pantas Pak. Saya dari SMA di sini Pak. Iya, itu satu yang bantu Pak Yos. Terus saya yayasan, saya 13 tahun di yayasan Pak. Ngurusin dari kereta api sampai rumah sakit Pak. Ya, sama Pak. Saya yayasan di gereja, dan yayasan di Mangga Besar. Oh, gereja Mangga Besar. Makanya saya ngerti sekali Pak. Oh, iya. Buat MCK segala macam di gandang seperti itu kerjaan kita Pak. Oh, puji Tuhan deh. Jadi saya tuh tahu masalah urusan. Luar biasa. Ya, saya tadi tuh nggak pikir ke sini. Langkah-langkahnya tepat. Saya berpikir mau pulang ke Babel sebetulnya mau jadi gubernur di sana. Ini aja Pak, ini aja Pak. Nggak apa, saya mau tulis ini. Oh. Ini aja Pak, karena kayaknya lebih oke. Ini lebih cepat. Kita orang Jakarta yang bersyukur kan kalau ada Paham dia. kompeten. Pak Yos dulu. Oh gitu ya? Saya bantu. Terus kan juga sempat DPR. Ya? Beliau kan sempat DPR. Iya. Saya pengalaman saya lumayan lah. Wah. Saya pernah di DPRD, Kita pernah lumayan. jadi bupati, pernah jadi ketua partai, pernah jadi sekjen partai PIB. Oh iya Pak. PIB. Saat ini Pak Jenan, Ini Oh, kan Pak. ini. Besarnya? Ya. Sahril. saya sekjen, pada beliau ketua umum. KPI. Ini kasih ke Pak Kadis kirim. Gubernur gubernur. Pernah di Balik, Belum tadi. DPR, Belum ditambahin. ya udah lumayan lah. Berapa duit sih yang mau didiskon? Separuh. Kita bayar sekarang Sekarang harus tagihannya 2,7. Ya pasti kan naik 1,5 kali. Rumusnya naik Sama 1,5 tahun kali. lalu cuma tahun lalu 690 kita juta. bayar Iya. 890 Selain dia nambah, ada nambah dari dikalikan Karena sampai satu setengah. juta. Pak, rumusan yang barusan Pak Gub utarakan naik setengah itu ada undang-undang. Ada Perda soalnya nggak ada itu. itu peraturan dari Pusat. Enggak, soal kenaikan sekarang dia diserahkan pada daerah. Oh jadi, lah tapi itu belum ada di perda loh Pak Gub. Apa? Nanti gimana? Boleh, karena udah ada undang-undang yang pajak retribusi daerah serahkan pada daerah. Betul. Sebagai BAD. Cuma itu sebabnya kita mau bikin perda pajak Iya, ini gitu kan. harus buat. Makanya salah satu yang paling Belum parah, direvisi loh, Pak. salah satu DKI itu nggak punya pajak daerah itu, pajak itu. Udah sejak perda itu. Tapi rumusan yang Pak Wagub utarakan tadi itu belum ada di perda yang kita buat tahun 2011. Nah, berarti mesti direvisi itu Pak Iwan. Supaya nanti ada payung hukumnya ketika Pak Gub dan Pak Wagub menurunkan kebijakan itu. Tapi kalau Perda PBB udah ada. Iya, tapi tidak ada rumusan yang Pak Wagub utarakan barusan. Oh iya, itu buat Pergu. Oh, pergub. Itu di Pergu. Oh, Kita gitu. bikin pokoknya. Itu Pergu kita Oh, bikin Pergub. kemarin. Bahwa kita bikin seperti itu. Di bawah 2 Emang ada ruang. 2 miliar. Ini kan ada batasan waktu membayar Pak ya, Agustus gitu. Dia bisa TR kok ada.